Halo, kami dari tim Botanika IPB University. Saya Windy Siti Mariam bersama rekan saya yaitu Cahyania Nur Syabani dan Azhara Putri Alfaza. Kami bertiga siap untuk memaparkan hasil analisis kami terkait strategi optimalisasi pengembangan PLTSA Sumur Batu Bekasi melalui pendekatan 3E, Ekonomi, Energy, and Environment. Sampah merupakan salah satu permasalahan di kota besar yang penting untuk segera diselesaikan. Bekasi merupakan kota besar yang memiliki penduduk yang padat dan termasuk wilayah industri. Hal tersebutlah yang membuat volume sampah di Bekasi mengalami peningkatan timbulan sampah mencapai 0,12% per tahunnya. Di samping itu, listrik di Indonesia masih didominasi oleh energi batu bara, dan dalam jangka panjang nantinya pemerintah akan meningkatkan energi baru terbarukan dalam bauran energi termasuk energi dari sampah. Saat ini pemerintah berinisiatif membangun pembangkit listrik tenaga sampah atau yang biasa disebut dengan PLTSA agar mewujudkan misi pembangunan yang berwawasan lingkungan sekaligus mandiri energi. Sesuai dengan misi tersebut, maka pembangunan PLTSA tidak hanya melihat dari sisi lingkungan dan output listrik yang dihasilkan, namun pembangunan harus melihat dari sisi ekonomi. Oleh karena itu, kami menggunakan pendekatan 3E, yaitu Economy, Energy, and Environment, dalam mengidentifikasi masalah serta dalam menentukan strategi yang tepat bagi PLTSA Sumur Batu Bekasi. Ada dua alat analisis yang digunakan pada tahap identifikasi masalah. Yang pertama adalah gap analysis untuk mengidentifikasi kondisi aktual dan kondisi masa depan yang diharapkan. Berdasarkan aspek 3E, Economy, Energy, and Environment, terdapat permasalahan pada PLTSA Sumur Batu dalam ketiga aspek tersebut. Dilihat dari aspek ekonomi, adanya keterbatasan anggaran pemerintah untuk tipping fee. Dari aspek energi, pengembang PLTSA masih melakukan penelitian terkait teknologi. Dan dari aspek environment, pengelolaan sampah belum optimal dan volume sampah di TPA Sumur Batu yang semakin meningkat. Yang kedua adalah fishbone analysis. Akar permasalahan terhambatnya pembangunan PLTSA Sumur Batu berasal dari 4 kategori, yaitu material terkait kondisi sampahnya yang belum terpilah sehingga berpengaruh terhadap output listrik, mesin terkait teknologi PLTSA yang masih dalam tahap riset, man terkait pengembang PLTSA, dan money terkait keterbatasan dana pemerintah untuk tipping fee. Selanjutnya, kami melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal PLTSA Sumur Batu. Kekuatan yang dimiliki PLTSA Sumur Batu adalah pengembang yang sudah pasti, suplai sampah yang banyak, dan diperkirakan mampu memproduksi listrik sebesar 1,5 MW. Sedangkan kekurangannya adalah hasil uji coba teknologi belum memuaskan, bank sampah yang belum beroperasi secara maksimal, tidak terdapat banyak lahan di Bekasi, teknologi yang belum pasti, operasionalnya menimbulkan asam hitam pekat, dan armada operasional pengangkut sampah yang masih kurang. Peluang yang dimiliki adalah didukung oleh Perpres Nomor 35 Tahun 2018, kebutuhan listrik di Bekasi yang besar, dan munculnya startup di bidang pengelolaan sampah. Adapun ancamannya adalah terhambatnya pembangunan akibat pandemi COVID-19, muncul sumber energi baru yang lebih murah, di saat umur TPA Sumur Batu lebih pendek jika pengoperasian PLTSA belum dilaksanakan, dan keterbatasan anggaran pemerintah Kota Bekasi terkait tipping fee. Selanjutnya kami merumuskan strategi menggunakan analisis TOWS. Terdapat 6 rancangan strategi yang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu percepatan pengoperasian PLTSA Sumur Batu dengan menggunakan strategi tipping fee berdasarkan jenis sampah, menggunakan teknologi tepat guna, dan melakukan kerjasama dengan startup di bidang pengelolaan sampah. Strategi yang pertama dilihat dari aspek ekonomi terkait permasalahan dana tipping fee untuk pengelolaan sampah. Pemerintah dan pengembang seringkali tidak memperhitungkan kondisi sampah yang tidak terpilah dan basah, serta biaya pretreatment yang cukup tinggi sehingga menyebabkan tipping fee pun menjadi tinggi. Selain itu, penetapan tipping fee yang disamaratakan untuk semua jenis sampah per tonnya menyebabkan pembengkakan tipping fee. Padahal, tipping fee setiap jenis sampah itu berbeda biaya pengelolaannya. Oleh karena itu, kami merekomendasikan strategi yaitu penetapan tipping fee yang berbeda berdasarkan jenis sampah. Ternyata hal ini memberikan pengaruh besar terhadap tipping fee yang harus dikeluarkan. Metode ini telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia. Strategi yang kedua adalah dilihat dari aspek energi, di mana pengembang PLTSA Sumur Batu masih melakukan riset terkait teknologi apa yang tepat untuk digunakan. Perlu diketahui bahwa komposisi sampah di TPA Sumur Batu 72% adalah sampah organik. Setelah kami melakukan perbandingan teknologi waste to energy, kami merekomendasikan penggunaan teknologi gasifikasi konvensional. Teknologi ini akan membakar sampah pada ruang bakar dalam keadaan suhu yang sangat tinggi dengan kurang oksigen sehingga dapat menghasilkan bahan bakar berupa syngas.
Karena jika ditinjau dari aspek 3E, yang pertama adalah dari sisi energi. Teknologi ini diperkirakan mampu menghasilkan energi listrik hingga 642 kWh per ton per hari. Sehingga cocok untuk diimplementasikan di Indonesia termasuk Bekasi yang berencana untuk mengutamakan pembangkit listrik EBT. Toleransi kelembabannya pun mencapai 60% sehingga cocok dengan komposisi sampah di TPA Sumur Batu. Namun, teknologi ini memerlukan tahap pemilahan. Dari aspek ekonomi, investasi awal dan biaya operasional teknologi ini sedang, sehingga cocok dengan permasalahan terkait keterbatasan dana pemerintah. Dari aspek environment, teknologi ini cenderung ramah lingkungan jika dibandingkan dengan teknologi lainnya. Residu yang dikeluarkan pun dapat digunakan kembali menjadi produk lain. Strategi yang ketiga adalah dilihat dari aspek environment. Volume sampah di TPA Sumur Batu terus meningkat dari tahun ke tahun. Yang terangkut pun hanya sekitar 40% per harinya. Berdasarkan hasil riset yang telah kami lakukan terhadap 17 orang responden, 94,1% menyatakan bahwa fasilitas pembuangan sampah di Kota Bekasi itu masih belum memadai. Jadwal pengangkutan pun seringkali terlambat, akibatnya seringkali terjadi penumpukan sampah di kawasan terbuka. Oleh karena itu, edukasi dan pengoptimalisasian fasilitas sampah di tingkat masyarakat sangat penting dilakukan. Hal ini dapat memperlambat laju pertumbuhan timbulan sampah di TPA, serta pengelolaannya pun menjadi lebih tertata. Selain itu, berdasarkan hasil riset yang telah kami lakukan, 94,1% responden menyatakan bahwa mereka bersedia untuk melakukan pemilahan, dan 70,6% bersedia jika dilakukan digitalisasi dalam proses pengelolaan sampah. Dengan catatan, sistemnya harus jelas dan terarah, serta mempertimbangkan aspek sosial dan budaya masyarakat mengenai pengelolaan sampah. Oleh karena itu, kami merekomendasikan co-partnership program dengan Rekosistem yang merupakan startup manajemen sampah berbasis teknologi dan IoT di tingkat masyarakat. Rekosistem sudah beroperasi di beberapa wilayah di kota Jakarta. Oleh karena itu, programnya pun sudah jelas dan terarah. Program utamanya adalah mengenai pemilahan sampah, sehingga strategi ini mendukung strategi 2, yaitu yang menyarankan atau merekomendasikan penggunaan teknologi gasifikasi konvensional. Produk dan layanannya terdiri dari Repik, aplikasi Rekosistem, Rebox, Waystation, dan Rekompos. Kami merekomendasikan untuk mengimplementasikan seluruh produk dan layanan yang dimiliki oleh Rekosistem di Kota Bekasi. Setelah ada strategi yang direkomendasikan, kami membuat satu sistem alur proses dan informasi mengenai proses pemilihan sampah dari hulu, yaitu dari sumber sampah berasal, melalui sistem ekosistem, sampai nantinya sampah dapat dikonversi menjadi energi listrik dan disalurkan melalui PLN. Serta kami juga melihat skema alur pengembangan PLDSA menurut Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2018. Melihat skema kedua alur tersebut, maka pemangku kepentingan yang berperan dalam mendukung pengembangan PLTSA adalah pemerintah daerah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian SDM, pengembang, PLN, Rekosistem, investor, dan masyarakat. Selanjutnya, kami melakukan analisis optimasi biaya. Untuk strategi 1, penerapan tipping fee yang berbeda berdasarkan jenis sampah ternyata memberikan pengaruh besar terhadap tipping fee yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Selisih penerapan tipping fee yang berbeda berdasarkan jenis sampah dengan tipping fee yang disamaratakan untuk semua jenis sampah ternyata mencapai 135 miliar lebih. Sehingga, dengan melakukan strategi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan biaya. Untuk strategi 2, yaitu penggunaan teknologi gasifikasi konvensional, dan strategi 3, yaitu co-partnership program dengan Rekosistem. Perlu diketahui bahwa kedua strategi tersebut kami hitung dalam satu perhitungan optimasi biaya, karena teknologi gasifikasi konvensional memerlukan tahap pemilahan sebelumnya. Dengan berinvestasi senilai 1,7 triliun lebih pada program tersebut, PBB-nya mencapai 1,87 atau setelah 1 tahun 10 bulan 13 hari, dan IRR pun mencapai 22,25% dan NPV pun bernilai positif atau mencapai 893 miliar lebih per tahun, sehingga program tersebut layak untuk diimplementasikan. Program pemilahan pun ternyata berpengaruh besar terhadap output energi listrik yang dihasilkan jika tidak dilakukan pemilahan. Selisihnya mencapai 4.426,7 MWh per tahun lebih besar. Revenue-nya pun lebih besar 6,2 miliar lebih per tahun. Dalam menjalankan strategi tersebut, kami telah mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Karena itu, kami telah menyediakan mitigasi risiko untuk menghadapinya. Kesimpulannya, kami merekomendasikan 3 strategi dilihat dari aspek 3E. 1, yaitu ekonomi, penetapan tipping fee yang berbeda berdasarkan jenis sampah. 2, yaitu energi, penggunaan teknologi gasifikasi konvensional. 3, yaitu environment, merupakan co-partnership program dengan Rekosistem. Sehingga, dengan menimbang ketiga aspek tersebut, ketiga strategi ini merupakan strategi yang tepat untuk pengembangan PLTSA Sumur Batu Bekasi. Selama proses penyelesaian makalah, tim kami melakukan kerjasama secara daring melalui media Zoom Meeting dan WhatsApp Group. Sekian hasil pemaparan analisis kami. Terima kasih.